senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Oke, ketua kelas, tolong kondisikan teman-teman untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Semoga pembelajaran ke depan dapat berlangsung dengan aman. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu Guru mau cek kehadiran dulu. Ada siswa sebelas IPA yang tidak hadir di pertemuan hari ini. Semuanya hadir. Semuanya hadir. Ya. Guru hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahmad Insaniwayat yang mana? Hadir. Oke, ada Awan Adrian Samuel. Hadir. Oke, Guru cuma pastikan saja. Semuanya hadir kah? Ya. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya semuanya bisa hadir. Amin. Selalu diberikan kesehatan, tetap belajar di minggu berikutnya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan kita punya materi tentang matriks. Tentang apa? Matriks. Sebelum jauh kita mau memahami tentang matriks, Ibu Guru ada beberapa pertanyaan pada Dongdong. Di sini ada yang pernah menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, betul semua pernah bikin data-data dalam bentuk tabel? Pernah. Oke. Pernah gambar tabel? Pernah gambar tabel dalam Microsoft Word? Pernah. Oke, ada yang tidak, ada yang pernah. Tapi setidaknya semuanya di sini pernah lihat gambar tabel toh? Guru minta satu orang siswa maju ke depan untuk gambar tabel di papan tulis. Siapa yang bisa, Guru silahkan. Ayo angkat tangan. Dan perhatikan gambar tabel yang dibuat teman di papan tulis. Semuanya silakan perhatikan tabel yang ada di depan. Ini tabel kita, tabel teman-teman. Sekarang lihat, ini adalah salah satu contoh gambar tabel yang sangat sederhana. Perhatikan di dalam tabel ini terdapat unsur-unsur apa saja yang ada dalam tabel ini. Ada nomor, terus ada baris, dan ada kolom. Sekarang perhatikan di layar yang ada di depan. Nah, ini kamu mau bikin salah satu tabel tapi dengan menggunakan Microsoft Word. Yang pertama ini adalah Microsoft Word, kemudian klik insert, sudah, dan ini ada tabel. Kemudian yang ini ada insert tabel. Dalam pembuatan tabel itu ada dua unsur penting. Ada dua unsur penting dalam tabel. Yang pertama
number of kolom. Berarti kolomnya. Ada berapa kolom? 5. Ada 5. Kemudian number of rows. Rows itu in Indonesia means baris. Ada baris. Berarti ada 5 kolom, ada 2 baris. Kalau dulu Victor oke, maka ini adalah tabel yang terbentuk. Ya. Dia terdiri dari 2 baris dan 5 5 kolom. kolom. Sekarang perhatikan tabel yang ada di layar sini. Dia terdiri dari 2 baris dan 5 kolom. Kalau gambar di atas itu dia terdiri dari 5 baris dan 2 kolom. Ya. Kira-kira baris itu yang bagaimana, kolom itu yang bagaimana? Ini 5 baris, 2 kolom. Ada 5 baris, ada 2 baris, ada 5 kolom. Kira-kira kolom itu yang bagaimana, baris itu yang bagaimana? Ada yang bisa? Silakan. Oke, silakan dong. Baris itu yang bagaimana? Baris. Ada 2 baris saja. Di layar itu hanya terdiri dari 2 baris. Berarti yang mana? Yang 2 saja. Nah, itu baris pertama, kemudian ada baris kedua. Terima kasih, boleh berikan aplaus untuk dia sudah tunjukkan itu baris. Ada yang bisa tunjukkan pada ibu kolom. Kolom itu yang bagaimana? Ada 5 kolom. Silakan dong. Ada berapa kolom? 5. Nah, yang bagaimana itu? Oke, sudah paham itu? Baris dan kolom, berikan aplaus. Selanjutnya, ini tentang baris dan kolom. Sekarang kalau ibu guru andaikan dong punya denaklas ini adalah tabel. Yang abaikan yang dulu di samping-samping. Denaklas ini adalah tabel. Yakinnya kira-kira yang dulu di barisan kedua itu yang mana, silakan angkat tangan. Dong punya denaklas ini adalah tabel. Angkat tangan yang dulu di baris kedua. Angkat tangan. Yang dulu di baris kedua mana? Yang dulu di baris kedua. Oke. Yang duduk di kolom pertama. Yang duduk di kolom pertama. Oke. Yang tadi yang duduk di baris kedua, yang ini yang duduk di kolom pertama. Jadi intinya baris itu dari kiri ke kanan, kolom itu dari atas ke bawah. Atau kolom itu dia vertikal, kemudian baris itu dia horizontal. Dari kiri ke kanan dan dari kalau kiri ke kanan itu baris, sementara dari bawah ke atas itu adalah kolom. Lebih jauh, kamu mempelajari baris dan kolom ini, kamu akan belajar dia di materi yang akan kamu dapat ini. Yaitu tentang matriks. Yang berikutnya pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kamu capai yaitu ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Satu orang, ibu guru minta baca yang perempuan, baca tujuan pembelajaran yang ada di layar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini. Oke, silakan. Siapa yang mau baca tujuan pembelajaran? Yang di barisan paling depan, barisan pertama. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjadikan data dan informasi ke dalam bentuk matriks. Siswa dapat menemukan pengertian dari matriks. Siswa dapat mengidentifikasi objek dan elemen dari suatu matriks. Mengidentifikasi jenis matriks berdasarkan objek dan elemen penyusunannya. Oke, terus yang terakhir. Terakhir menentukan matriks transpose. Oke, tujuan pembelajaran yang dapat dicapai pada 5-nya. Yang pertama menjadikan data dalam bentuk matriks. Atau akan cari tahu pengertian matriks, mengidentifikasi objek dan elemen, mengidentifikasi jenis-jenis matriks dan menentukan matriks transpose. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, ibu
kemudian duduk dalam kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Guru akan bagi kelompok, Bu Guru akan baca nama-nama yang duduk dalam kelompok. Ini akan berbentuk 3 kelompok ya. Jadi posisi duduknya, nanti nama-namanya Bu Guru acak, tapi posisi duduknya ini adalah kelompok yang pertama. Nanti dong punya meja kursi, kalau disatukan pada kelompok ya, ini adalah kelompok, ini adalah posisi duduk kelompok kedua, ini adalah posisi duduk kelompok ketiga. Oke, silakan berdiri, kemudian dong atur dong punya meja kursi berbentuk kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Ini posisi duduknya, posisi duduk kelompok pertama, posisi duduk kelompok kedua, dan posisi duduk kelompok ketiga. Selanjutnya kita akan baca nama-nama kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama, Nasrallah Mustam, kelompok kedua, M. Ali F. Samuel, kelompok 3, Nisa Pari, kelompok keempat, Intan R. Halal, kelompok 3 kelompok ya, yang duduk di kelompok pertama, Nasrallah Mustam, kelompok kedua, Muhammad Ali F. Samuel, kelompok 1, Nasrallah Mustam yang pertama, kemudian keduanya Muhammad Ali F. Samuel, yang ketiganya Nisa Pari, yang keempat Intan R. Halal, yang kelima Nur Fatila Hopir. Itu nama-nama kelompok pertama. Kelompok kedua dengan nama Nona Erlesi, Syahrul Bakri, Zaki Ares Hussein, Putri Yasminaya. Kelompok 3, Rizna, Natasha, Nabila Seri, Adil, dan Nani. Sekarang berpindah tempat untuk masing-masing kelompok yang tadi namanya Bu Guru sudah baca. Ada yang ini Putri dan Rizna. Boleh di sebelah sini, Putri dan Rizna. Putri yang ada yang bawa dari sini pindah ke kelompok 2. Supaya kelompoknya ini Bu baik kelompok ini kelompok oke, bukan laki-laki sama perempuan semua, tapi harus dalam satu kelompok itu ada laki-laki ada perempuan. Gimana? Fokus lagi. Nanti kan temannya dari sini bisa misalnya. Ada 4, 5, 1. Oke, nah, 4, 5. Yang dari belakang gimana? Sini, bentuk kelompok. Pas, yang sini. Yang di sini. Mana? 3. Yang ini di sini, yang perempuan 1 di sini. Ini juga Ini kan 2, 4, 5 perempuan, 1 orang kita ke sini. Yang laki-laki 2 di belakang itu silakan maju ke depan. Oke.
kemudian kelompok yang terbentuk ini adalah berdasarkan hasil asesmen yang kalian kerjakan di minggu yang lalu. Jadi kelompok ini adalah kelompok heterogen yang terdiri dari siswa yang kemampuannya beda-beda berdasarkan punya hasil asesmen yang guru sudah periksa dari minggu yang lalu. Jadi guru minta tolong atau diharapkan kepada teman-teman yang kemampuannya lebih bisa menjadi pintar sebaya kalau punya teman-teman yang lainnya, dan bagi teman-teman yang lain yang merasa atau punya kemampuannya pas-pas atau sebentar nanti dalam mengerjakan LKS ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan ke teman-teman yang lainnya, saling bantu-membantu lah untuk menyelesaikan LKS sebentar yang akan ibu bagikan. Oke, ini ada LKS atau LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Ini adalah kelompok pertama dan punya LKPD. Silakan dilihat nanti sebentar nanti dulu kasih petunjuk untuk pengerjaan. Sudah? Oh. Ini ada LKPD. Kemudian ini adalah ada bahan bacaan. Ini siapa LKPD? Ini siapa? Yang mana yang banyak? Sudah? Ada LKPD, ada begini, boleh juga lah. Yang ada baca, yang mengalami, kemudian ada bahan bacaan, kemudian ini ada bahan bacaan, bisa bawa target. Ini apa lagi? Sekarang semua perhatikan cara pengerjaan LKS. Perhatikan cara pengerjaan LKS. Ini dong punya cara kerjaan LKS. Yang pertama, kegiatan 1 sesuai dengan tujuan pembelajaran, kamu mau mengetahui apa itu matriks. Di kegiatan pertama ini pengertian matriks, dong nanti baca dia punya bacaan yang di atas ini sudah. Daging hewan, ayam, bebek, kambing, dan sapi merupakan sumber protein yang baik. Kemudian adanya punya jumlah-jumlah protein. Yang pertama, data-data yang ada ini, perhatikan dulu di sini. Data-data yang ada ini ditulis dalam bentuk tabel. Dan tulis dia ini gambar ini, dong bikin dia dalam bentuk tabel begini. Paham? Bisa dipahami? Selanjutnya, dari tabel yang ada ini tanpa menggunakan huruf atau kita tabel dan dia akan berbentuk matriks, bisa ditulis di kolom ini. Itu kegiatan pertama. Kemudian kegiatan kedua juga sama, tulis dia punya hasil diskusi kelompok di sini. Kemudian kegiatan kedua ini adalah tulis matriks. Ini adalah bentuk matriks 1 dan 2, kemudian bisa tulis jawabannya di sini. Kemudian ada juga kegiatan ketiga yang ditulis. Kemudian pengerjaan LKS ini nanti dikerjakan, kalau tidak mengerti ada bahan bacaan yang ada yang dulu sebagai dari minggu yang lalu itu ada 3 bahan bacaan itu. Dong boleh lihat, ada link video yang dulu sudah bagian kemarin, boleh dinonton untuk pengerjaan LKS. Kemudian ada PPT yang dulu sebagai dong punya grup kelompok itu dari minggu kemarin, boleh dong lihat. Kemudian ada bahan bacaan berupa kertas yang ada dong punya di atas meja itu boleh dibaca untuk pengerjaan LKS sesuai dengan gaya belajar. Jadi kalau siapa yang suka belajarnya cepat tangkapnya di nonton video, silakan nonton video. Yang penting LKS-nya dikerjakan. Ada yang suka nonton video karena suara sakit, belajarnya lebih cepat,
pakai lihat gambar-gambar. Silakan buka gambar yang ibu sudah kirim. Yang penting LKS-nya terisi. Kemudian ada juga yang saya suka nonton video, saya suka lihat gambar-gambar. Nanti talinya di mata sakit. Boleh baca bahan bacaan yang ibu sudah dalam. Yang penting LKS-nya dia terisi. Ibu kasih waktu untuk pengerjaan LKS mulai dari sekarang selama 25 menit. Silakan berdiskusi dengan punya teman-teman untuk pengerjaannya. Nanti setelah selesai akan dipresentasikan. Jadi silakan yang tidak mengerti atau yang ingin bertanya dulu persilakan. Ayo silakan kerja guys. Referensinya ada di bahan bacaan yang ibu kasih. Tidak mengerti silakan tanya. Boleh diskusi dengan teman-teman sebaya, sekelompok. Kalau saya bisa silakan tanya. Ayo silakan kerja LKS. Kelompok yang pertama silakan kerja tidak mengerti. Ibu akan bantu. Isinya di sini. Ini dia penyerahan bacaan. Kalau saya mengerti cara usia boleh baca di sini. Atau boleh mengerti dulu sebagai pada video ada di video yang kami bacanya. Jangan lupa ya tulis nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Silakan diisi ya. Membaca dulu penghasil bacaan itu. Waktu 25 menit. Kerja, ambil. Satu orang baca, kemudian isi. Kalau mau kedua ada masalah, mungkin dari namanya kalau sudah dari kami itu kan ada apa? Jadi sebelum kita sedikit ada daging, ayam dan daging. Jadi sebutkan daging ayam dan daging. Yang pertama dari daging ayam dan daging itu apa? Ada dia punya lemak, protein dan kalori. Lemak, protein, kalori. Kemudian angka-angka yang seperti itu. Yang pertama itu menyajikan kayak apa? Angka-angka yang ada di sini tahu. Sekarang ini saya tahu. Terus nama kelompok ini suatu juga. Oh, ini katakan. Ada masalah? Ya. Nah, kalau tidak ada silakan kerja. Ini sepadan juga dalam kegiatan satu ini. Ini kan ada yang dikatakan satu membaca kemudian bisa dikerjakan. Daging hewan ayam, bebek, kambing dan sapi merupakan sumber protein yang baik. Yang diketahui apa itu? Ayam, bebek, kambing, sapi. Nah, ini dalam buku tabel, ini ayam, ini kambing, ini bebek, ini sapi. Kemudian ayam itu yang diketahui apa? Ada dia punya protein, lemak gitu. Kemudian di sini kemudian ayam proteinnya berapa? Ditulis, angka lain ditulis dalam bentuk tabel. Oke, silakan kerja. Sudah?
yang nomornya begini. Nah, sudah selanjutnya di bagian ini, jika data pada tabel susunan bilangannya saja. Jadi kalau pada ini tabel, maka tulisnya dua angka saja, kemudian silakan pakai hitung. Ini terdapat bagi kita kurang begini, kemudian ada tulisnya dengan angka saja tanpa tabel di dalam kurung. Ayo waktu pengerjaan 25 menit. Waktu pengerjaan 25 menit. Ayo berdiskusi dengan teman-teman. Ini apa nih? Kasih sudah ini. Ayah jumlah kalori selain kita jumlah kalori jumlah apa lagi? Lemak, protein, lemak, protein. Coba kemudian dia punya angka selatan itu di dalam tabel. Bisa tak? Ayam, bebek, kambing, sapi. Terus dia punya angka berdasarkan dia punya ini instruksi sekolah yang ada di depan. Yang pertama ayam kalorinya berapa? Silakan baca di situ. Ayam kalorinya berapa? Yang sedikit. Ayam kalorinya berapa? Terus di sini berdasarkan ayam kalorinya berapa? Kalau dia sudah bikin tabel, mana dong tabel mana? Oke, tulis aja sini. Bagian kedua, tulis aja sini. Tulis angkanya saja sesuai dengan ini. Jika data pada tabel hanya dituliskan susunan bilangannya saja dalam bentuk matriks yang ditulis di dalam huruf biasa. Jadi bikin huruf biasa dulu. Kalau huruf biasa, ini gambar huruf biasa. Silakan. Tulis angka-angkanya saja. Ya sudah, nomor 1. Soal nomor 2. Mana jawabannya soal nomor 2? Ayo. Silakan dikerjakan. Nah, ini sudah soal nomor 1. Silakan soal nomor 2 cuma ini soal nomor 2. Jika data pada tabel hanya dituliskan susunan bilangannya saja.
tanpa bikin tanda. Jadi Bapak bikin kata saja, tapi Bapak tulis lewat kaki kurung. Nah, sekarang bikin tanda kurung. Stop. Ini silakan Bapak tulis di dalam sini. Tanda kurung. Bikin tanda kurung. Nomor 1. Nah, kurung. Kurung pembuka dan kurung penutup. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, silakan angka-angka ini yang sudah ada di tabel, silakan dituliskan kembali di dalam kurung tanpa embel-embel yang lain, angkanya saja. Ini tabel ini, soalnya tabel ini nomor hijau sama, tulis angkanya. Tulis angkanya saja tanpa tabel. Simpatin dulu, simpatin angkanya saja. 25, 29, masih 9. Terus di bawahnya berapa itu? Jadi pakai garis. Tulis angkanya saja di bawahnya. 9, yang terakhir 9 yang terakhir 14,9. Oke, spasi tulis seperti ini, nanti spasi lagi seperti ini. Cuma begitu saja. Nah, sekarang aku baca ini pengerjaan soal-soal berikutnya. Nah, silakan. Nomor 1 mana? Waktu. Coba saya waktu tinggal 10 menit. Nah, ini bikin silakan tulis angka tadi tanpa angka itu saja. Jadi dia nanti tulis dulu. Terus Pak ini kemudian saya ini tuliskan program tanpa angkanya saya. Kalau angka kalau 25 gram angkanya yang mana? 25. Nah, berarti tuliskan angkanya saya. Tulis dia di sini, di sini. Pakai spasi saja angka berapa. Oke, kalau nomor kedua sampai di soal nomor berapa? Nah, sekarang soal nomor 3. Baca dia punya petunjuk. Satu orang baca. Menurut pemahaman kalian, berapa banyak tahun dan baru bagi matematika? Jadi yang ini kan sudah berbentuk data, tabel, ada berapa tahun dan berapa banyaknya, silakan ditulis. Nah, ada berapa tahun dan berapa banyaknya. Boleh yang tabel seperti ini. Tadi kita salah membuat yang mana, kalau mana ya? Oke, gramnya sama-sama pakai, angkanya saja. Gram berhapus, gram hapus, gram berhapus, angka saja aja. Kalau 25 gram, angkanya berapa? 25 gram berapa? Satuan. Angka dan satuan. Kalau disuruh angka dan satuan berarti 25 gram. Tapi kalau angka saja berarti 25 gram saya pakai. Menurut pemahaman kalian, berapa banyak kali berapa jadi tabel, pada ini sampai di mana? Oke, sudah lanjut. Dibanding lawan. Ini kan ada fungsi. Boleh katakan ini, boleh katakan ini, boleh katakan ini. Silakan. Bukan ini. Nah, terserah suami. Yang laki-laki. Apakah punya bagaimana? Bisa pakai kurung ini, bisa pakai
kurung ini, bisa pakai kurung ini. Yang mau dipakai kurung yang mana, bentuk yang mana? Dua menit kembali. Ini kurung. Menunjukkan sesuatu. Waktu kurang 10 menit. Habis ini kamu masuk di sesi presentasi. Masuk di sesi presentasi. Sudah? Oke, semuanya sudah ya. Walaupun semuanya oke, ada penilaian diskusi. Kemudian waktu kurang 9 menit. Kemudian oke, silakan. Yang kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Ini sudah. Ini silakan ada berapa kali? Nah, ibu kasih petunjuk ya. Abis ini saya ngarahin lah. Ini ada di sini satu, kemudian tadi dia cukup nanti ada di sini saya ada matris baris, matris dorong, matris bersegi. Sudah, yang sudah sini ini sama dengan mana? Oh, sudah. Kemudian sudah lebih sudah selesai. Jadi di sini matris ini, tapi kemudian mencoba pesan soal di sini. Kemudian ini gampang sekali. Yang ini matris ini kan ada. Kemudian di sini kalau matris abaikan bentuk ini dan bentuk ini. Saudara, yang ini lagi tulisnya dalam bentuk matris saya. Abaikan dia jadi ini semua bisa. Sudah selesai. Kapan ya? Oke. Waktu kurang 5 menit ya di sini. Ibu kasih ada tambahan waktu. Langsung presentasi. Setelah ini saya ada tambahan waktu. Langsung presentasi.
Silakan. Selesai. Waktu selesai, sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Guru minta 2 orang perwakilan kelompok untuk maju ke depan, presentasikan hasil kerja. Guru minta 2 orang perwakilan kelompok untuk maju ke depan, presentasi. Siap? Nah, kelompok pertama maju, kelompok pertama presentasikan kegiatan 1 saja. Semua perhatikan layar yang ada di papan tulis ini. Kelompok 3. Perhatikan layar yang ada di papan tulis ini di depan sini. Layar yang ada di depan. Dengan guru punya suara. Semua ayo, waktu pengerjaan sudah selesai. Silakan semuanya menghadap ke layar. Kelompok pertama presentasikan kegiatan 1. Kelompok pertama presentasikan kegiatan pertama. Dari kelompok 1 presentasikan kegiatan sampai konservatif saja. Berarti sampai di sini. Ya, kelompok kedua presentasikan kegiatan kedua sampai di sini saja. Bisa? Kelompok ketiga presentasikan kegiatan ketiga sampai di sini saja. Oke. Kesempatan yang pertama, Ibu berikan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan kegiatan yang pertama. Kelompok yang lain silakan perhatikan dan punya teman kelompok yang lain untuk presentasi. Kemudian yang boleh berikan tanggapan atau pertanyaan. Bapak sentani berarti guru yang tanya. Kalau sentani berarti satunya mengerti guru yang tanya.
Satu. Daging hewan ayam, bebek, kambing, dan sapi merupakan sumber protein yang baik. Selain itu, daging hewan tersebut juga mengandung lemak dan menghasilkan kalori. Setiap 100 gram daging ayam mengandung lemak 25 gram, protein 18,2 gram, dan kalori 302 gram. Daging bebek mengandung lemak 28,6 gram, protein 16 gram, dan kalori 326 kal. Daging kambing mengandung protein dan lemak masing-masing 9,2 gram, serta kalori 154 kal. Daging kambing mengandung protein dan lemak masing-masing 14 gram, serta kalori 207 kal. Pertanyaannya, sajikan tabel tersebut ke dalam tabel. Nah, teman-teman, seperti ini bentuk tabel. Seperti ini bentuk tabel dari 3 kantong. Kemudian ada yang kedua. Jika data pada tabel akan dituliskan ulang bilangannya saja dalam bentuk matris yang ditulis di dalam kurung biasa, kurung siku atau maka akan diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, dari ini dia ada berapa kolom dan berapa baris dari matriks yang ada. Ada yang 4 kolom dan 3 baris. Ada 4 kolom dan 3 baris. Kemudian menurut kolom kalian matriks itu apa? Menurut kelompok kami, matris adalah susunan bilangan yang tersusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang terdiri atas baris dan kolom. Oke. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 1, kemudian berapa? Silakan berikan kesempatan untuk kelompok 2 dan 3 untuk memberikan tanggapan. Caranya adalah lihat itu punya hasil kerja, kemudian cocokkan dengan yang pertama, cocokkan dengan hasil kerja kelompok 1. Kalau ada yang beda, boleh dikasih kalian kerja itu benar atau salah, atau ada kalimat di mana, tolong ditanggapi. Kalau dosen tanggapi, berarti kita akan tanya satu-satu. Ayo dimulai dari kelompok kedua. Silakan. Dia punya hasil kerja dengan kerja kelompok yang ada di papan ini. Kelompok kedua yang mendatang dengan kesempatan ke kelompok kedua. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain bertanya bila ada yang lebih memahami dari apa yang kita jelaskan. Ayo kelompok kedua, dia punya tabel itu. Kelompok kedua dia tabel yang ada di papan tulis ini. Apakah tabel yang kelompok 1 kerja itu dia sesuai atau tidak? Kelompok kedua, perhatikan tabel yang kelompok 1 kerja itu dia tabel itu. Apakah benar tabelnya seperti itu? Dia sesuai dengan pekerjaan kelompok kedua atau tidak? Silakan. Kelompok kedua, dia punya tabel kemudian sesuaikan dengan tabel kelompok pertama. Ada yang mau tanya, ibu guru yang tanya. Ayo kelompok kedua silakan. Baik, di sini saya akan tanya bagaimana tabel dari kelompok
silakan kelompok 1. Yang ditanyakan kelompok 2 adalah tadi dijelaskan bahwa matriks itu dia terdiri dari 3 kolom, 4 kolom, 3 baris. Apakah dia sesuai 4 kolom dan 3 baris? Silakan. Maksud dari 4 kolom itu adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Sedangkan yang baris di bawah baris 1, baris 2, baris 3. Bisa dibantu kalau mau kedua? Bisa. Kalau mau kedua, ada tanggapan lanjut silakan. Bisa? Oke. Yang dimaksud adalah baris itu ada 3 dan kolom ada 4. Seperti yang tadi Guru sudah jelaskan bahwa baris itu yang dia dari kiri ke kanan atau yang vertikal. Yang dari kiri ke kanan. Kalau kolom itu yang dari atas ke bawah. Baris atau baris dia sejajar. Jadi itu ada 3 baris dan ada 4 kolom. Oke, kesempatan berikutnya untuk kolom 3 silakan menanggapi. Kelompok ketiga silakan menanggapi hasil kerja kelompok pertama. Sudah bagus. Sudah bagus? Sudah sesuai dengan punya hasil kerja? Sudah. Betul sudah? Sudah sesuai? Ya. Kelompok kedua dia punya tabel sama yang kelompok 1 punya tabel? Beda. Dia punya bagaimana Guru mau tulis beda bentuk tabel. Oke, begitu Guru persilakan. Kalau mau kedua bikin dong kerja dong punya tabel yang ada di situ, tolong bisa ditulis di samping. Ayo supaya kamu melihat tabel kelompok mana yang dia hasilnya sesuai. Ayo kelompok kedua. Kelompok 1 dengan sudah berkelompok kedua. Ayo maju. Cepat waktu. Masih ada presentasi 2 kelompok lagi. Perhatikan tabel kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga. Jangan iyo-iyo saja, sesuaikan dengan tabel itu sama masing. Ayo kelompok kedua gambar tabel. Kelompok kedua. Kelompok 1 perhatikan nomor tabel itu. Terus kamu supaya bisa dong koreksi. Kira-kira lo punya kesalahan di mana? Ayo, semua pandangan tertuju di papan tulis. Semua pandangan tertuju di papan tulis. HP semua isi dalam tas. Di sini kelompok ketiga kuliah lo punya tabel. Jangan iyo-iyo sama-sama sini periksa. Iya. Perhatikan umumnya tabel itu, kemudian perhatikan tabel kelompok pertama dan tabel kelompok kedua yang ada di papan tulis. Coba
Oke, terima kasih kelompok kedua. Sekarang kelompok ketiga. Kelompok ketiga perhatikan tabel yang lain Bapak tulis. Menurut kalian, kalian sependapat dengan tabel kelompok pertama, kelompok kedua, atau kalian punya tabel sendiri? Silakan. Kelompok ketiga, menurut kalian tabel kelompok mana yang paling sesuai? Atau kalian punya tabel sendiri? Kalau punya tabel sendiri silakan tulis di bawah tulis. Kalau punya tabel sendiri yang beda dengan kelompok pertama dan kedua, oke silakan. Kemudian kelompok pertama, perhatikan tabel kelompok kedua dan ketiga. Dan kelompok kedua, tolong perhatikan tabel kelompok pertama dan ketiga. Nomor satu perhatikannya, silakan perhatikan pada kelompok kedua dan kelompok kedua perhatikan pada kelompok pertama dan ketiga dan disesuaikan dengan mereka. Sudah, terima kasih kelompok ketiga. Nah, semuanya perhatikan di bawah ini dari hasil dari LKS yang ada ini. Dari lokasi dari soal bercerita kegiatan sapi dari hewan ayam, bebek, kambing, dan sapi merupakan sumber protein yang baik. Selain itu dari hewan tersebut juga mengandung lemak dan menghasilkan kalori. Dari cerita yang ada ini akan disajikan dalam bentuk tabel. Menurut kalian kira-kira tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga yang paling sesuai itu adalah tabel yang keberapa? Kelompok satu tabel keberapa yang paling sesuai? Dong hasil kerja kelompok satu. Nah, yang mana yang paling cepat dibaca, yang jelas terbaca? Kelompok dua. Kalau kelompok kedua, tabel mana yang jelas paling jelas kalian bisa baca? Dua. Dong hasil kerja. Kelompok ketiga, yang mana baca? Kelompok ketiga. Mari kita analisis satu-satu. Perhatikan tabel. Dalam tabel itu, yang pertama sekali kita harus tentukan dia punya kolom dan baris. Itu penting. Kemudian dalam kolom dan baris ada dia punya judul, atau ada item-item yang ada dalam kolom dan baris. Perhatikan punya kelompok satu. Ini kolom, ini baris. Usahakan dia punya item-item itu berdiri sendiri.
Yang kasih bagi dia bersamaan dengan angka-angka atau nilai-nilai. Jadi ini ayam, bebek, kambing, sapi, oke sudah bisa dibaca. Tapi jangan lemak 25 gram, kemudian lemak 28,6 gram. Dia terbaca di dalam tabel itu lemak 20. Jadi ditunjuk saja dipisahkan, ayam di atas, lemak di bawah. Itu dia lebih mudah atau membaca. Bisa tuh kelompok 1 bisa dengan bahan koreksi. Kemudian kelompok kedua punya tabel. Perhatikan. Kelompok kedua dan ketiga. Bedanya tabel kelompok kedua dan ketiga ini gimana? Ada nomor. Oke lah, tabel itu boleh pakai nomor, juga boleh tidak filter. Yang penting item-item yang di dalam itu bisa kita baca. Selain nomor, bedanya di mana lagi? Nama daging dan nama hewan. Menurut kamu bagusnya nama daging atau nama hewan? Yang video punya soal itu hewan ke daging? Daging hewan. Kalau daging hewan, paling cocok pakai kata hewan atau daging yang paling sesuai? Daging. Kalau hewan itu dia masih hidup ya? Hewan masih hidup bisa mati atau bisa masih hidup. Tapi kalau daging artinya siap dikonsumsi. Jadi bagusnya pakai daging. Selain itu bedanya di mana lagi? Nah, urutan kolom ayam, bebek, kambing, sapi. Ayam, bebek, kambing, sapi. Ini kalori, lemak, protein. Ini lemak, protein, kalori. Cara paling bagus itu lihat dia punya LKS atau dia punya sumber bacaan. Mana yang disebutkan lebih dulu? Berarti ini di kolom pertama. Mana yang disebutkan lebih dulu? Lemak. Berarti harus lemak yang pertama. Iya. Kita sepakat tabel kelompok mana yang paling sesuai? Boleh berikan aplaus yang meriah. Kelompok 1 dan kelompok 3 nanti disesuaikannya di kelompok. Inti dari tabel itu yang penting kamu bisa baca isi dalam tabel. Bisa apa? Kalau bisa baca isi dalam tabel, kelompok ketiga yang duduk di paling yang tengah-tengah ini. Nah, kamu yang anak apa? Ini dari tulis tabel coba bisa baca hasil tabel loh? Iya. Yang duduk paling tengah ini loh. Oke. Perhatikan tabel kelompok ketiga. Lihat di belakang tulis. Perhatikan tabel kelompok ketiga. Kalau guru ini pertanyaan, berapakah jumlah protein pada bebek? Kan ini dari kata bikin bebek, ya kata bikin apa? Bebek lagi bikin tabel yang kamu bisa baca. Sekarang yang ini silakan perhatikan tabel kelompok kedua. Sekarang kalau guru tanya di tabel itu, kemudian jawab guru punya pertanyaan. Berapakah jumlah protein dari bebek? Nah, berapakah jumlah protein dari bebek? Berapa jumlah protein dari bebek? Saya ada suara kecuali dia. Yang jumlah protein dari bebek itu berapa? Berapa? 16 gram. Jumlah protein dari bebek. Ini bebek, ini dia punya protein. Jadi jumlahnya 16 gram. Cara bacanya seperti itu. Kelompok 1 yang di tengah. Nah, yang laki-laki itu sebelahnya yang laki-laki. Kelompok 1 yang laki-laki yang di tengah. Berapakah jumlah kalori dari sapi? Berapakah jumlah kalori sapi? 207 kalori. Satu pertanyaan terakhir, kelompok 2 yang paling tengah lah. Berapakah jumlah lemak dari kambing? 154 kalori. Oke. Semua sudah paham tentang tabel. Itu caranya menyajikan tabel, menyajikan soal cerita itu betul sajikannya dalam tabel. Intinya harus bisa baca tabel. Yang berikutnya. Tabel itu, dari tabel itu kamu mau kasih turun dia menjadi matriks. Yang berikutnya tabel itu kamu mau kasih
kasih turun jadi matriks. Yang kelompok 2 sengaja bagian kedua itu. Sama punya sesuai dengan ini? Sesuai toh? Nah, yang kalau aku kasih turun ke dalam matriks, intinya sambolnya ada unsur-unsur yang lain, hanya angka saja. Kemudian dia diawali dengan kurung. Boleh kurung biasa, kurung siku atau kurung 2. Terserah. Semuanya itu dinamakan matriks. Bisa dipahami toh? Bisa. Yang berikutnya, ada berapa baris dan kolom dari matriks yang ada di papan? Tadi nomor 1 saya mau kasih juga kasih. Ada berapa baris dan ada berapa kolom? Yang ini juga, yang laki-laki yang pas pertama ini. Lihat perhatikan matriks itu. Oi, nyong. Stop main HP. Perhatikan matriks yang ada di depannya. Ada berapa baris dan berapa kolom? 3 dan 4. 3 dan 4. 3-nya apa? 4-nya apa? 3-nya baris, 4-nya kolom. Oke, boleh 3 apa sama terakhir pengertian matriks. Ada yang masih ingat yang tadi kalau saya jelaskan matriks itu apa? Matriks itu apa? Susunnya dalam kolom, kolom baris, kemudian dalam kurung. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Berikan nafas yang meriah untuk kelompok 1 atas hasil kerja kelasnya. Sekarang berikan kesempatan untuk kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil kerja pada kegiatan 2. Oke, untuk perwakilan kelompok 2 disilakan. Dua orang lagi boleh. Satu orang lagi. Oke, kelompok kedua disilakan. Yang kelompok 1 dan 3, Susamin. Sudah tahu sudah tahu? Papannya bisa dihapus, tulisan di papan bisa dihapus. Bisa Ibu. Jangan hapus, kemudian kerja kegiatan apa? Presentasikan kegiatan kedua. Kelompok 1 dan kelompok 3, silakan perhatikan hasil kerja kelompok kedua supaya bisa berikan tanggapan. cepat terus refleksi di bawah ini suka refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dan saya akan serahkan kepada teman saya. Grupnya ini kan dari semua ini saya baca saja. Apakah matris di bawah ini memiliki satu jenis matris? Jika iya, sebutkan jenis matrisnya dan alasan kalian memilih jenis matris tersebut. Yang lain dengar perhatikan. Menurut kelompok saya yang ada di papan tulis yang ada matris saya dan itu adalah jenis matris apa? Silakan semua bisa. Menurut kelompok kami, jenis matris keduanya tidak sama. Karena A. Jenis matris persegi. A adalah persegi. Ingat ya, mana di kelompok kedua? A itu persegi. Memiliki BS belok dot 2 kali 2. Sedangkan jenis matris beda yang belok dot 4 kali 2. Yang beda kali 2. Oke, berikutnya. Jelaskan 3 jenis matris. Ada beberapa jenis matris, sebutkan 3 jenis matris yang kalian ketahui dan berikan contohnya. Matris datar. A. Sama dengan 1, 0, negatif 1, 11, 5, 7. 2. Matris 0. A sama dengan
D sama dengan 0,00. C sama dengan 0,00. 3. Masukkan transport. Nah, saudara, Sudah. yang itu saja sampai di situ boleh. Nah, oke. Sekarang nih kelompok yang 1 dan 3 boleh berikan tanggapan. Kelompok 1 apakah benar matriks A itu adalah matriks persegi 2 kali 2? Kelompok 1, dia punya hasil kerja itu sama dengan kelompok 2 bukan sih? Apakah bagian A itu 2 kali 2? Dia 2 baris 2 kolom. 2 baris 2 kolom benar? Benar. Kemudian dia jenisnya matriks apa? Persegi. Oke. Kelompok ketiga, perhatikan matriks B. Kelompok ketiga, perhatikan matriks B. Ibu. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, mungkin kan tadi ada dari beberapa jenis matrik, sebutkan di 3 jenis matrik yang kalian ketahui dan berikan contohnya. Memang contohnya tadi sudah diberikan, tapi kami belum mengerti. Mending contohnya itu ditulis di papan supaya kami bisa melihat dan kami paham. Terima kasih. Ibu bisa berdiri sebentar karena aku waktu sudah mau selesai. Membaca saja, ada itu yang nanti mau pelajari ya. Misalnya ada 3, jadi matriks itu bukan hanya ada 3 jenis, tapi ada beberapa jenis matriks. Dan ada contohnya itu semuanya banyak ya. Bisa kelompok 1? Bisa. Nah, sekarang berat kelompok B. Kelompok 3 yang memberikan tanggapan. Lo perhatikan di bawah itu. Bagian B kalau itu matriks 4 kali 2. Bagian B, perhatikan bagian B. 1 negatif 7 6, negatif 8 5 4, 5 10 3. Apakah itu 4 baris dan 2 kolom? B ini. Oke, ini. Ini ada berapa baris, berapa kolom? 3 baris 3 kolom. Oke, 3 baris 3 kolom. Ini langsung koreksi saya. Ini adalah 3 baris 3 kolom. Dan dia juga masih matriks persegi. Jadi matriks persegi itu yang dia memiliki baris dan kolom yang sama. Ya. Hubungannya matriks persegi adalah matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Itu adalah matriks persegi dengan ordo yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih kelompok 2. Boleh berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Untuk kelompok ketiga, karena kita punya waktu jam pelajaran sudah mau hampir selesai, jadi kelompok ketiga punya nanti bacaannya saja Pendi. Minggu depan. Yang ada minggu depan. Kelompok ketiga punya ini transformatif. Jadi dia punya soal itu tabel itu hanya itu kan tabel, angka-angkanya tinggal dipindahkan ke dalam bentuk matriks saja. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kelompok 3. Nah, kelompok 1 dan 2 silakan perhatikan kelompok 3 punya hasil kerja. Masih belajar ini. Harga itu punya teman kelompok lain yang punya hasil kerja. Iya, Ibu. Masih semangat toh? Apa? Ayo. 5 menit lagi istirahat. Nuna bisa kita dan langsung sampai ke dalam matriks. Sensor tabelnya langsung saja ke dalam matriks. Yang bikin tabel, ini tabel toh. Kalau matriks itu dimulai dari apa? Kalau matriks itu pakai apa? Kurung toh. Langsung saja dalam itu. Sabar. Waktu. Oke, terus
Oh ya, terus dari itu. Oh ya, perhatikan. Oh ya. Tidak apa ini? Ada yang lucu? Ya. Oke, sudah. Oke, silakan dulu ya. Masih selesai? Atau koreksi sama-sama. Perhatikan tabel yang pertama. Apa yang dibuat kelompok 3 sudah enak? Ya, Oke, tabel itu ada berapa baris, berapa kolom? 4 baris, berapa kolom? 3 kolom ada baris. Oke, baris yang pertama angka-angkanya berapa? Baris yang pertama angka-angkanya Depannya 2, 4. 2, 5. Baris kedua. Baris ketiga. 2. Baris ketiga. Oke, ini tabel yang pertama. Tabel kedua ini, coba perhatikan tabel kedua sudah sesuai. Tidak. Mana yang tidak? 4, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 0, 3, 4, 3. Sesuai? Sesuai. Sudah sesuai tak? Sudah. Sekarang coba lo perhatikan tabel ini salah ya. Tabel pertama dan tabel kedua itu. Dia mirip tidak? Mirip gak sih? Perhatikan tabel pertama. Miripnya di mana? Empat dua lima dia di sini toh, dan dia akan di sini. 2, 2, 2 dia di sini, dia berpindah di sini. 2, 3. Ini yang dinamakan dengan transformatif. Dinamakan dengan transformatif. Sudah bisa dipahami materi? Sudah bisa pahami materi? Kalau sudah bisa pahami materi kali ini, Ibu Guru mau minta satu orang untuk buat kesimpulan dari apa punya pembelajaran hari ini. Dari yang awal sampai terakhir. Ibu Guru mulai dari kelompok iya. Tadi kita selesai. Ibu Guru mulai dari kelompok ketiga. Ayo, yang tadi kita belajar itu apa saja? Tadi kamu belajar tentang apa? Bukan yang itu saja. Tadi kamu belajar tentang apa? Tadi kamu belajar tentang matriks. Matriks, jenis-jenis matriks. Ada yang bisa matriks itu apa? Matriks itu apa? Baca saja itu. Matriks itu susunan-susunan yang ada baris dan ada kolom. Yang berikutnya boleh? Oke, silakan. Menurut kesimpulan dari kelompok kami, matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu kelompok persegi atau tabel. Oke, itu ya pengertian matriksnya. Berikan aplaus yang meriah. Oke, sudah tahu? Sudah. Kamu sudah paham tentang apa itu matriks? Sudah. Kemudian ada jenis-jenis matriks. Kemudian ada transform matriks. Untuk minggu depannya, Katung akan belajar tentang kesamaan dua matriks. Jadi materi yang sudah Ibu bagikan itu tolong dipelajari ya, supaya Katung lanjut untuk pengerjaan KKS tidak ada masalah. Karena sudah persiapan dari rumah, kemudian saya terlalu banyak waktu. Oke, di rumah juga harus belajar ya? Bisa Sen? Bisa. Belajar banyak-banyak di rumah, kemudian nanti ketua kelas, pimpin doang untuk Katung akhir Katung melakukan pembelajaran di hari ini. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
sampai ketemu hari ini ya. Iya, Sampai jumpa di jam matematika yang berikutnya. Ya.